Allahumma sholli ala Muhammad. Wa man faraqal ulama'a lan utawi sapa wonge iku misah sapa man ing ulama, menjauh dari ulama, memusuhi ulama, mata qalbuhu mongko mati apa atine man. Jadi kalau kita memusuhi ulama, membenci ulama, membicarakan kejelekannya ulama, disebarluaskan ke media, disebarluaskan ke kanca-kancani, disebarluaskan ke masyarakat, menjelek-jelekkan ulama, menfitnah ulama. Ulama itu bodoh, goblok, gak ngerti. Pokoknya semua yang jelek-jelek diberikan kepada ulama, itu tandanya orang itu mati hatinya. Sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, li syafa'ati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, idza ghadiballah, ya Ali, wahai Ali, idza ghadiballahu ala ahadin, nalika bendu marah sapa Allah ala ahadin ing atasi wong suwiji, kepada seseorang, razaqahullahu mongko paring rizki ing ahad sapa Allah malan ing bondo haraman kang haram. Jadi tanda-tandanya Allah itu ghadab, Allah itu marah kepada seseorang, maka seseorang itu akan diberi rezeki oleh Allah, diberi rezeki dari harta yang haram. Sampai lancar rezekinya, tapi rezekinya haram, hasil korup, hasil tipu-tipu, hasil judi, hasil dari riba, lancar, sugih, namun itu dari harta yang haram, itu tandanya bahwa Allah ghadab, marah kepada orang itu. Fa'idha mongko nalikani istaddat wis kebangetan apanya, ghadabuhu apa benduni, apa marahnya Allah
alaihi ing atasi ahad wa kalabihi saitonan mongko masrahaki Allah bihi kalawan ahad. Apa yang dipasrahkan? Dipasrahkan kepada siapa ini seseorang kalau sudah dibenci banget oleh Allah? Saitonan ing setan. Jadi udah dipasrahkan kepada setan udah. Yubarikulahu kang barokai sopo setan lahu marang ahad wa yashabuhu lan ngancane sopo syaiton ing ahad wa yusghiluhu lan nunggulaki syaiton ing ahad bidunya kelawan dunia anid dini ninggal agama wa yusahhilu lahu lan gampangake sapa syaiton marang ahad umur dunyahu ing piro-piro perkara dunyane. Jadi kalau sudah dipasrahkan oleh Allah kepada setan, gak ikut-ikut Allah sudah, maka yang ngasih barokah ya setan. Barokah setan. Sing ngandani tatkala nyari rezeki adalah setan. Dan ditinggikan, diunggulkan dunianya daripada agamanya oleh setan. Jadi lebih demen, lebih cinta kepada dunianya ketimbang agamanya. Itu ciri-ciri orang sudah dibenci banget oleh Allah. Dan wa yusahhilu lahu umur dunyahu lan dipermudah oleh setan kepada seseorang yang dibenci itu. Apa yang dipermudah? Umur dunya, tentang piro-piro perkara dunia. Jadi sugih, masalah dunia nggak usah dipikir. Namun keduniaannya itu, hartanya itu pastinya barang yang haram. Dunianya kebanyakan dunia yang haram, dipergampang oleh Allah, dinyonyok sama Allah, nipu-nipu dipermudah. Terus bab masalah ibadahnya mudah, lebih mementingkan masalah dunianya ketimbang masalah agamanya. Itu ciri-cirinya. Makanya kita harus bisa introspeksi diri tatkala kita selesai mengaji atau sedang mengaji gini. Kita ini harus introspeksi diri. Bisa saja kita itu tidak lancar dunianya karena Allah sayang pada kita. Karena dunianya atau harta yang di sekitar kita yang bakal kita terima itu kebanyakan dari haram. Misalkan mau berbisnis, katanya barangnya api, ternyata kenyataannya elek, mengecewakan orang, tipu-tipu. Katanya barangnya api, dikasih sing elek, cuma fotonya doang sing api. Shopee, gimana lagi? Lazada, Tokopedia, banyak yang mengecewakan. Itu haram ya. Nggak boleh kita itu jualan, dodolan tidak sesuai dengan yang kita iklankan atau kita promokan di medsos. Ternyata tipu-tipu. Beli baju jas harganya 300.000, setelah dibuka jasnya mengkeret kayak dikecapi sapi. Terus wa yaqulu lan ngucap sapa setan
Allahu ghafurur rahim. Utawi Allah iku jembar pangapurane tur moho welas. Ini jebakannya setan ya. Ngepranknya setan itu di sini. Kalau sampean mau berbuat maksiat, terdorong dari dalam oleh hawa, oleh setan, dibisiki, terus hawanya terdorong untuk melakukan kemaksiatan, sama setan dibisiki, gak apa-apa oleh titik. Allah itu loh Ghafurur Rahim, maha pengepuro. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Gak apa-apa saiki awakmu maksiat engko tobat. Itu langkah-langkah setan untuk menggelincirkan kita ke dalam neraka, untuk menyesatkan manusia. Benar ayatnya, Allahu Ghafurur Rahim, benar. Tapi hal yang benar ini oleh setan diperuntukkan untuk kejelekan, untuk menggelincirkan manusia. Gak popo zina gak popo. Allah Ghafurur Rahim. Nanti awakmu tobat pas zino mate wis neraka. Dibolan-baleni gak popo, nyolong gak popo, nyolong sapi, nyolong pitik tetangga gak popo. Allah Ghafurur Rahim. Ini hati-hati ya. Kadang kita terbesit di situ. Kadang kita ngaji pol dan kita ngaji tauhid bahwa Allah itu Ghafurur Rahim, kita yakin itu, tapi sayangnya kita terkena perangkapnya setan, terkena pranknya setan. Makanya kita harus waspada terus, selalu berzikir terus, minta kekuatan dari Allah supaya bisa menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Gak apa-apa fitnah terus, gak apa-apa gosipu terus, gak apa-apa denggio terus, hasad terus, ngomong kejelekan wong terus, gak apa-apa. Ntar tobato, Allah Ghafurur Rahim. Ini salah satu langkah-langkahnya setan untuk menggelincirkan kita ke dalam kesesatan. Setan itu tetap mendorong manusia ke arah keburukan atau kejelekan. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya setan itu, hawa nafsu itu mendorong ke arah kejelekan. Sama sekarang juga seperti itu. Ini juga dibuat langkah-langkah oleh seseorang yang mempunyai ilmu tapi ilmunya nggak barokah. Contohnya apa? Di pondok pesantren sekarang sudah terkenal. Padahal cuma sebagian pondok pesantren, cuma segelintir, tapi yang terkena dampaknya seluruh pesantren. Kejadian kemarin juga di Jombang. Kamu mau dan dapat barokahnya yai? Mau. Katanya sang santriwati, kamu kalau sama yai harus manut tunje, manut. Awakmu tak rapi, dipaksa. Rapi, api, manut yai, api. Namun itu juga ngeprank juga. Ujung-ujungnya untuk memuaskan hawa nafsu. Gak boleh menikahi, kawin dengan seseorang tujuannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Dalili sahih, ayatnya jelas, namun tujuannya ke arah kejelekan. Itu termasuk orang yang dibendu, yang dimarah, yang dimarahi oleh Allah. Itu salah satunya. Allah itu memasrahkan kepada setan sehingga urusan ke arah kemaksiatan dipermudah oleh setan. Dugemo, karaogeo, maksiato, zinao dipermudah, gendaan dipermudah. Biasanya gak gelem kok merono gelem saya. Diterima cintaku.
tak temuk tangan, tak kecup kening, terus dipermudah. Tak ambung pipi ini, terus tak ambung pipi, terus dipermudah. Itu tandanya Allah sudah memasrahkan urusannya kepada setan. Allah itu udah bentuk pol, udah marah, pol, udah murka, pol, disebabkan rezekinya karena yang haram. Kenapa kok rezekinya yang haram? Karena dari awal makanannya seseorang itu adalah dari yang haram. Hati-hati ya, dari faktor makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, ma safaru ahadun, ora lumo sapa wong sewiji talibal haramah, hale nuperih atau mencari atau golei al haramah ing perkara haram, masian hale lumaku, hale jalan pakai kaki, pakai sikil, illa kejaba kana ono dadi as-syaitanu sapa seton qorinahu iku ngancani ahad. Jadi kalau sampean sudah niatnya keluar dari rumah untuk bepergian ke arah maksiat, ke arah hal-hal yang diharamkan, untuk zina janjian misalnya lewat WA, janjian di hotel, itu karena as-syaitanu qorinu, pasti dikancani, dibarengi oleh setan, namanya setan qorin. Setan qorin ini yang perlu sampean ketahui. Besok tatkala sampean mau meninggal dunia, bahkan sampean sudah meninggal dunia, ini yang akan menggoda kita dan menggoda keluarga kita, namanya setan qorin. Kemana saja setan qorin ini akan ikut dengan kita. Tatkala sampean besok nazak, setan qorin ini bersama kru-krunya yang akan menggoda kita, menggelincirkan keimanan kita tatkala kita sakaratul maut. Tatkala kita sakaratul maut itu kru-krunya itu setan-setan semua, itu iblis-iblis itu datang untuk menggelincirkan keimanan kita di terakhir kehidupan kita. Hati-hati ya. Ini pokoknya kalau hal kemaksiatan yang ngancani ya qorin ini. Terus misalkan sudah meninggal orang itu, terus dapat berapa bulan moro-moro ada seorang kesurupan, terus ngaku-ngakunya yang meninggal itu, sopo jenengmu? Aku Tolib. Tolib wis mati. Iya, aku mati, aku Roy, aku rohnya Tolib. Itu termasuk qorin yang ngomong seperti itu. Jangan dipercaya. Karena ditanya, anakmu berapa? Atau kalau belum nikah, kamu orang mana? Anaknya siapa? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Tahu semua. Karena qorin itu selalu mendampingi manusia dalam hal keburukan. Wala raqiban, lan ora nunggang sopo ahad, maksudnya pakai kendaraan, illa radifahu, kecopo ngetut burini ahad, bonceng. Kalau sampai naik sepeda motor atau naik mobil ke arah safar untuk mencari hal yang haram, untuk zina, untuk nyolong, untuk ngerampok, untuk matine wong, yang bonceng itu adalah setan qorin. Diboncengi namanya, bukan cuma mak lampir, bukan cuma pocong yang bonceng, tapi setan ini selalu ngetut ngikuti terus, dempet terus, nggak boleh ada jarak sudah. Wala jama'ahadun, lan ora ngumpulake sapa wong malan haraman suwiji ing bondo kang haram, illa akalahu,
kecopo melu mangan ing malan sopo as-syaitonu, yaitu setan. Juga dibarengi juga kemana-mana bareng tok dengan orang yang hasil dari kerjanya itu, hartanya itu harta yang haram, beli makanannya haram, setan ikut mangan di situ. Enggak ono barokah makanan tuh, enggak ono, disesep ambil setan, ikut nyimplung setannya. Wala nasiya lan orah lali ing ismallah, asmani Allah Ta'ala, Allah yang maha luhur, indal jima'i ing dalem nalika jima' illa syarakahu kecopo ngancani seton ing ahad. Jadi kalau lupa membaca bismillah tatkala suami istri itu berjima, kumpul bersenang-senang, kecuali setan itu ikut ngancani dalam jimaknya itu, supaya setan itu enggak ikut menikmati jima itu. Jangan lupa kita sebelum kumpul dengan istri besok, kita harus baca bismillah. Fi waladihi ing dalem anake ahad. Akhirnya setan itu juga mempengaruhi dari hasil dari jima tadi apabila jadi seorang anaknya juga nanti tambeng, disuruh sholat malah mendeli nyuruh sholat. Kadang orang tuanya dibentak, disuruh sekolah nggak mau, disuruh ke madrasah nggak mau, disuruh sholat malah mendeli, malah orang tuanya dipukul. Kalau udah sepuh itu gitu. Itu dampak dari tatkala suami istri itu berjima, dia lupa untuk membaca bismillah. Anaknya tambeng, anaknya bisa jadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, utawi mengkono mazkur diingatkan iku dawuh Allah Subhanahu wa taala, wasarikhum lan ngumpulana ngumpulono sira seton ing dzurriyyah keturunan, fi amwali ing dalem pira-pira pondo, wal auladi lan pira-pira anak, wa idhum lan ngebang-ngebango sira setan ing dzurriyyah. Jadi sudah ada kesepakatan antara setan apabila pondone itu dari hal yang haram, jima'i, akhirnya dilupakan juga, tidak baca bismillah, anai juga jadi anak yang tidak barokah. Jadi kalau sampean lihat anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, ngelawan kepada orang tuanya, tambeng anaknya itu dikandani nggak gelem, itu dikhawatirkan anaknya itu bisa saja tatkala jima orang tuanya itu tidak membaca bismillah, atau barang yang dihasilkan untuk dibuat makan sehari-hari menjadi darah, menjadi sumsum, tulang, daging, otak dan sebagainya, itu barang yang haram, yang dikancani setan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, la yaqbalullahu salatan bila wudu'in. Orang bakal nerimo sapa Allah ing salat kalawan tanpa wudu. Jadi kalau sampean salat, sampean enggak punya wudu, salat enggak ditompo, enggak diterima. Makanya syarat salat itu adalah berwudu, salah satunya. Wala shadaqatan
lan ora nerimo ing sedekah minal harami saking barang haram. Dan sampean bersedekah dari hasil atau barang hasil nyolong, hasil korupsi, hasil riba, sampean sedekahkan, itu tidak ditompo sedekah. Ditolak oleh Allah. Makanya sampean harus berhati-hati dalam mencari harta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi. Ora kingsir sapa wong mukmin ing dalem oleh tambahi fi dinihi ing dalem agamane mukmin malam selagi ni ora yakulil haram mangan sapa mukmin ing perkara haram. Jadi kalau kita seorang mukmin pingin agama kita itu bertambah, keimanan kita bertambah, ketakwaan kita itu bertambah, kita harus menjaga betul-betul jangan sampai kita itu makan dari barang yang haram, hasilnya haram, juga jenis dari makanannya yang haram. Wa man faraqal ulama'a lan utawi sapa wonge iku misah sapa man ing ulama, menjauh dari ulama, memusuhi ulama, mata qalbuhu mongko mati apa atine man. Jadi kalau kita memusuhi ulama, membenci ulama, membicarakan kejelekannya ulama, disebarluaskan ke media, disebarluaskan ke kancah-kancah, disebarluaskan ke masyarakat, menjelek-jelekkan ulama, menfitnah ulama. Ulama itu bodoh, goblok, gak ngerti. Pokoknya semua yang jelek-jelek diberikan kepada ulama, itu tandanya orang itu mati hatinya. Wa ama anto atillah lan picek atau buta sapa man anto atillah saking taat kepada Gusti Allah. Jadi walaupun petunjuk sudah ada di depan mata, tetap dia tidak mau taat kepada Allah. Kanca-kancani sholat semua, tapi dia tidak tergerak hatinya. Kenapa? Karena mati hatinya dan buta mata hatinya untuk ikut taat, ikut ibadah kepada Allah. Contohnya ini sholat berjamaah, dikhawatirkan hatinya sampean udah semaput, hatinya sampean dikhawatirkan sudah hampir mati, makanya cepat di sini biar enggak ngap-ngap, biar terselamatkan oleh Allah imannya sampean itu, biar terselamatkan hatinya sampean itu dengan cara mengaji. Jangan sampai sampean itu buta terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, sehingga sampean itu nggak bisa taat kepada Allah, malas nggak dilawan, bodoh nggak belajar. Itu ciri-cirinya mati hatinya dan buta mata hatinya. Akhirnya untuk taat kepada Allah males, enteng, dikhawatirkan. Satu, apa yang kita makan kebanyakan dari barang yang haram. Dua, tatkala orang tuanya jima tidak baca bismillah. Paham ya? Jadi hati-hati. Sampean besok tatkala nikah jangan lupa selalu ingat bahwa sebelum kumpul dengan suami istri, antara suami istri baca bismillah. Udah apa doanya, Mas? Belum. Oh belum, berarti sih suwi namanya. Kalau Mas ini apa lah ya? Apa? Oh belum. Mas Yusuf apa lah? Gimana Mas Yusuf? Nah, ini Fahrul ini kan hampir apa elong. Gimana Rul? Doa sebelum berjima Rul?
Nggak tahu, berarti si suwe berarti kan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.